teman-teman alumni ITB, kali ini kita akan berkenalan dengan Mas Sumaryanto Widayatin. Beliau dikenal sebagai pegawai negeri yang profesional, berintegritas, dan bersih. Beliau adalah teladan bagi kita semua, terutama generasi muda. Sekarang ini, Mas Sum, panggilan akrabnya, menjabat sebagai deputi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Dan beliau tengah mencalonkan diri menjadi Ketua Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung. Tentunya menarik sekali untuk mengetahui sosok dari alumni ITB kelahiran Surabaya ini. Sebagai orang Jawa Timur, Mas Sum terbiasa terbuka, to the point, dan lugas. Begitulah sifatnya. Ia masuk ITB tahun 74, diterima di jurusan Teknik Sipil. Ketika kuliah, Mas Sum sangat aktif di dunia kemahasiswaan. Ia adalah Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil periode 77-78. Lalu, ia menjadi Ketua Orientasi Studi ITB. Tetapi yang paling menarik dari sekian banyak aktivitasnya, Mas Sum termaksud penandatanganan pernyataan yang mengkritisi pemerintahan Orde Baru Soeharto dalam peristiwa Buku Putih ITB 1978. Karena peristiwa tersebut, ia dan teman-teman aktivis lainnya sempat ditahan di rumah tahanan polisi militer Kodam 5 Siliwangi. Ketika itu, Indonesia memang belum demokratis, masih otoriter. Mereka yang bersuara lain dari pemerintahan Soeharto harus siap menghadapi represi kekuasaan. Tetapi Sumaryanto muda tidak gentar. Meski terlibat dalam banyak kegiatan kampus, Mas Sum tetap mampu menyelesaikan kuliah tepat waktu. Ia lulus pada tahun 79. Selepas kuliah, ia ingin menjadi dosen. Sebab di tahun 70 sampai dengan 80-an, pekerjaan yang dianggap keren adalah menjadi dosen atau birokrat. Mas Sum berhasil diterima sebagai dosen di jurusan Teknik Sipil ITB. Tetapi, karena pernah terlibat gerakan anti Soeharto, nomor induk pegawai negerinya tidak pernah keluar. Dan rupanya, diam-diam, anak muda ini ditolak menjadi dosen. Tidak bisa berbakti di kampus, Mas Sum kemudian memilih berkarir di Departemen Pekerjaan Umum. Itulah tempatnya berkarya dan mengabdi selama puluhan tahun. Sebagai pegawai negeri, Mas Sum mendapatkan kesempatan mengambil kuliah master di luar negeri. Ia diterima di salah satu universitas ternama di Amerika Serikat, yaitu Purdue University pada tahun 1987. Mas Sum menikah dengan teman kuliahnya Erni Herdinati dari jurusan arsitektur. Mereka dikaruniai dua orang putra, Aldi Haryo Pratomo dan Riyarno Haryo Wibowo. Si sulung juga lulusan Purdue dan mendapatkan MBA dari Harvard Business School, dan ia kini seorang social entrepreneur. Adiknya adalah alumni Teknik Mesin ITB, ia bekerja di Astra. Mas Sum sangat bangga pada istri dan anak-anaknya. Ia seorang family man. Baginya, sebelum memimpin pekerjaan dan masyarakat, seseorang harus terlebih dahulu berhasil dalam memimpin keluarganya. Banyak orang mengakui sikap Mas Sum dalam bekerja patut diteladani. Ia adalah contoh pegawai negeri yang mampu menjaga profesionalisme dan integritas. Ia tegas dan bersih dari KKN. Dalam kondisi pemerintahan yang seperti sekarang ini, sepak terjang Mas Sum tentunya membawa angin segar. Memang, jalan yang dipilih Mas Sum itu ada resikonya. Pemerintahan tak selalu profesional, seringkali ada intervensi dari berbagai kepentingan. Akibat kukuh menjaga profesionalisme dan integritas, Mas Sum sempat 3 kali terkena grounded. Ia dicopot dari jabatannya dan karirnya sempat mandek. Namun begitu, Mas Sum tidak pernah menyerah, sebab selalu ada titik balik. Setelah beberapa waktu, ia dipakai kembali. Dan Mas Sum pun tetap menaiki jenjang karir hingga mencapai posisi eselon 1 pemerintahan. Kini, ia menjadi Deputi Kementerian BUMN. Dan, kabar gembiranya, sikap profesional dan menjaga integritas tersebut kini mendapat apresiasi. Mas Sum dipercaya pemerintah sebagai anggota tim Quality Assurance dari Reformasi Birokrasi Nasional. Dari sekitar 400-an pegawai negeri eselon 1, hanya 6 yang masuk tim tersebut. Reformasi birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, serta bebas dan bersih dari KKN. Semoga keberadaan Mas Sum di tim reformasi birokrasi bisa ikut memperbaiki pemerintahan di negara kita. Dalam bekerja, Mas Sum dikenal mampu menelurkan solusi yang out of the box tak seperti birokrat biasanya. Misalnya, dalam menangani pembangunan jalur kereta Manggarai Bandara Soekarno-Hatta yang sempat mandek karena biaya yang sangat mahal. Mas Sum menawarkan terobosan. Ia mengubah jalur kereta tak lagi melalui kompleks perumahan mewah yang harga pembebasan tanahnya mahal.
Ia memanfaatkan jalur kereta yang sudah ada. Dengan cara ini, biaya pembangunan turun dari 10,7 triliun rupiah menjadi 2 triliun. Bayangkan, proyek yang sama bisa dibuat berbiaya hanya seperlimanya. Dalam pembangunan double tracking jalur kereta api antara Pekalongan Surabaya, Masum juga menawarkan rencana yang bisa menghemat anggaran. Dari semula 9 triliun rupiah menjadi 5,6 triliun. Di luar pekerjaannya, Masum aktif melakukan kegiatan filantropi. Ia ikut membangun dan mengelola pasar induk modern di Tangerang, Palembang, dan Surabaya. Di pasar tersebut, petani bisa langsung menawarkan hasil tanamnya tanpa melalui perantara. Mereka juga tidak dikenakan biaya sewa lapak yang tinggi jika ingin menjual hasil panennya. Aktivitas sosial Masum lainnya adalah memberdayakan para pemulung di daerah Jakarta Selatan. Teman-teman, itulah sosok Mas Sumaryanto Widayatin. Inspiratif bukan? Tanggal 3 Desember nanti, kita semua bisa ikut memilih Ketua Ikatan Alumni ITB yang baru. Ayo beramai-ramai ikut menggunakan hak pilih. Dan jangan lupa pilih Masum ya!